Halo, shalom saudara. Amsal menyapa kita hari ini dari Amsal 19 ayat yang kedua yang berkata, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ada kisah tentang satu orang pemimpin di kantornya. Suatu kali dia berjalan di koridor kantor, lalu dia jatuh karena terpeleset kulit pisang. Wah, dia begitu marah dan kecewa. Dan sambil menyelidiki siapa yang membuang kulit pisang ini, dia memberikan ancaman. Kalau ketahuan siapa yang membuang, dia harus mengepel, menyapu kantor ini selama 1 minggu. Setelah dicari-cari, ternyata kedapatan. Yang membuang kulit pisang itu adalah anaknya sendiri yang baru berumur 5 tahun. Ketika ditanya, "Nak, kenapa buang kulit pisang sembarangan?" Anaknya dengan polos menjawab, "Habisnya di sini nggak ada tempat sampah. Aku cari-cari nggak ada, ya udah aku buang." Akhirnya saudara pemimpin ini kemudian dia memutuskan bahwa dirinya lah yang akan mengepel dan menyapu kantornya sendiri selama 1 minggu. Bukan untuk menggantikan hukuman anaknya, melainkan itu untuk menghukum dirinya sendiri yang lalai tidak menyediakan tempat sampah dan yang tidak bijaksana dalam menyikapi peristiwa tadi. Nah saudara, ini contoh ya, seperti apa yang dikumandangkan oleh Amsal bahwa tanpa pengetahuan ya, sekedar semangat untuk melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, itu berpotensi membawa pada pilihan dan tindakan yang salah. Dan kalau kita semangat, hanya semangat ya, tapi ternyata yang kita lakukan keliru, bukankah itu akan membuat kita jatuh semakin dalam pada kekeliruan? Saudara, ini berlaku dalam segala aspek kehidupan. Misalnya dalam parenting atau mendidik anak ya. Kalau kita tidak memiliki bekal pemahaman yang baik, dan kita sekedar pokoknya tegas, keras pada anak, atau kita terlalu bebas dan memanjakan anak. Ini bukannya membawa anak mengenal panggilan Tuhan untuk dirinya, malah bisa membawanya bertumbuh dalam kepahitan dan malah tidak siap dalam menghadapi kehidupan. Nah, dalam pekerjaan pun saudara, hari ini sudah zamannya online ya. Kalau kita tidak memiliki bekal bagaimana hari ini menguasai teknik-teknik online, kita bisa bekerja dengan tekun, tapi dengan teknik manual. Hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan, seperti sebelum pandemi. Dalam hal bergereja pun saudara, pasca pandemi kita rindu gereja ini bertumbuh. Tapi kalau pendekatan kita masih pendekatan lama, mungkin yang kita doakan itu juga tidak kunjung terjadi. Kita mencoba, kita mengerjakan program ini dan itu, tapi kita tidak mengerti kebutuhannya apa. Esensi menjadi murid dan memuridkan tidak kita hidupi. Ya, tidak akan terjadi apa yang kita harapkan itu. Saudara, kalau kita sekedar ingin bertindak cepat, tanpa terbuka untuk mau belajar, mengerti, mencari tahu, saudara, kita tidak akan mendapat apa-apa. Amsal berkata ya, kita butuh pengertian. Kalau kita sekedar ingin mencari jawaban tanpa memahami pertanyaannya itu apa, kita sebenarnya tidak tahu sih apa yang kita butuhkan. Maka kita menutupinya dengan melakukan ini dan itu. Tapi sayangnya hidup ini kompleks. Tidak kita melakukan A, B, C, maka kita akan otomatis mendapatkan A, B, dan C. Karena itulah pendidikan itu mahal harganya. Karena pendidikan bukan mengisi kita dengan sekedar pengetahuan dan informasi. Tapi dia melatih kita menjadi seorang pribadi yang mau terus belajar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat Amsal mengatakan bahwa jalan menuju berkat Tuhan itu selalu dimulai dengan keterbukaan untuk mencari pengertian. Mau diajar dan dididik oleh Tuhan melalui firman, melalui pengalaman, melalui orang lain. Bertindak tergesa-gesa seringkali bukannya memperbaiki keadaan, ini justru memperkeruh keadaan. Tapi kabar baik saudara, bahwa berkat yang terbesar Tuhan berikan tanpa menunggu kita punya pengertian. Dan sekalipun kita tidak mengerti betapa kompleksnya, besarnya, harga yang dibayar untuk mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup yang sejati, Yesus Kristus, Sang Hikmat yang menjadi manusia itu, Dia telah menebus kita. Dan sekarang panggilan kita adalah selalu mencari apa yang Dia mau. Kita tidak harus mengerti segala sesuatu, tapi segala sesuatu perlu dimulai dengan keterbukaan untuk mengerti apa yang Yesus mau. Hari ini, maukah saudara membuka hati, mengevaluasi apa yang Tuhan mau dalam semua aspek hidup saudara? Amin.